Potong ikon pemerintahan Kabupaten Purwakarta dibakar orang tidak dikenal. Bocah 12 tahun hilang terseret arus sungai. Pergerakan tanah kembali terjadi, 8 rumah warga rusak di Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda. Selama 1,5 jam, iNews Jabar akan menemani sore Anda dengan beragam informasi pilihan dari Bandung dan beberapa daerah di Jawa Barat. Dalam iNews Jabar hari ini, Kamis 11 Februari 2016. Selain informasi pilihan yang layak Anda simak, kami juga akan hadir dengan perbincangan menarik mengenai penculikan sadis. Pemirsa, bersama saya Agung Karsena, inilah iNews Jabar selengkapnya. Patung tokoh pewayangan simbol pemerintahan Kabupaten Purwakarta dibakar orang tidak dikenal Kamis dini hari. Patung yang sudah berdiri 7 tahun lalu ini kini hanya menyisakan bagian kaki saja. Aksi perusakan hingga pembakaran patung pewayangan Arjuna dilakukan orang tak dikenal Kamis dini hari. Api menghanguskan hampir seluruh bagian patung yang terbuat dari fiber ini dan hanya menyisakan bagian kaki saja yang terbuat dari beton. Aksi pembakaran patung simbol pemerintahan Kabupaten Purwakarta ini diduga sengaja dilakukan orang tidak dikenal. Pembakaran patung ini diduga dilakukan pukul 3 dini hari saat suasana di lokasi sepi. Pengerusakan patung ini sangat disesalkan Bupati Purwakarta. Dirinya pun mempertanyakan mengapa sejumlah patung di Purwakarta kerap menjadi sasaran pengerusakan. Penelitian terhadap penghancuran aset-aset budaya baru. Ini aset kebudayaan kita sendiri. Kalau patung wanita telanjang mungkin saya agak masuk akal ya. Ada emosi yang terjadi ya. Tapi kalau patung wayang justru logika saya malah semakin tidak bisa terima. Lebih jauh dirinya menambahkan jika keberadaan sejumlah patung di Purwakarta memiliki nilai estetika untuk mempercantik kota. Sebelumnya 2011 lalu aksi pengerusakan patung pernah dilakukan massa yang menilai keberadaan patung-patung ini bertentangan dengan Islam dan mengisyaratkan kemusyrikan. Untuk kepentingan penyelidikan, saat ini lokasi pengerusakan patung diberi garis polisi dan kasusnya sendiri ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Irwan MNC Media melaporkan. Pergerakan tanah di Jalan Raya Citatah, Kampung Tagok Munding, Kabupaten Bandung Barat kembali terjadi. Akibatnya rumah warga rusak bertambah menjadi 8 rumah. Untuk menghindari jatuhnya korban, lokasi dikosongkan sepanjang 100 meter. Pergerakan tanah di Jalan Raya Citatah, Kampung Tagok Munding, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kembali terjadi. Akibatnya 8 rumah kini mengalami kerusakan. Retakan di dinding semakin membesar, dikhawatirkan akan membahayakan jiwa, warga terpaksa mengosongkan rumah dan mengungsi ke kerabat. Sementara itu khawatir pergerakan tanah akan kembali terjadi akibat labilnya tanah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat mengharuskan lokasi sepanjang 100 meter dikosongkan. Seperti diketahui, tanah longsor terjadi Rabu lalu akibat hujan deras yang mengguyur sepanjang hari menyebabkan 7 rumah rusak dan 41 jiwa diungsikan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono MNC Media melaporkan. Seorang anak usia sekolah dasar di Kabupaten Indramayu hilang terseret arus Sungai Cipanas. Hingga saat ini upaya pencarian korban belum menemukan hasil. Pencarian korban tenggelam di Sungai Cipanas, Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu terus dilakukan warga dan polisi. Pencarian dilakukan dengan menyisir Sungai Cipanas menggunakan pelampung yang dimulai dari titik jatuhnya korban. Arus Sungai Cipanas yang deras menyulitkan tim melakukan pencarian. Hingga saat ini pencarian belum membuahkan hasil.
Korban Aji Kuswara 12 tahun, pelajar kelas 6 Sekolah Dasar Mundak Jaya 2, hilang terseret arus Sungai Cipanas saat bermain di tepi sungai. Ya awal-awalnya sih itu kan adus-adusan jadi mandi-mandian di situ di serodotan kali. Terus pada tenggelam. Iya tenggelamnya orang 3 yang 2 kena, yang 1 enggak. Sampai sekarang masih dalam pencarian. Iya sekarang masih dalam pencarian. Itu umurnya? Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berusaha menolong korban. Namun karena derasnya aliran sungai, korban tak dapat diselamatkan. Pihak keluarga berharap anaknya segera ditemukan dalam kondisi apapun. Dari Indramayu, Tau Iskandar, MNC Media melaporkan. Banjir kembali terjadi di 2 kelurahan Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum yang terjadi sejak Rabu malam. Inilah aktivitas pagi hari yang harus dijalani warga di 2 kelurahan di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Banjir kembali menggenangi pemukiman warga pasca hujan yang terus mengguyur sepanjang hari. Intensitas hujan yang tinggi sejak Rabu malam menyebabkan meluapnya Sungai Citarum. Tak ayal, pemukiman warga di Kelurahan Bale Endah dan Andir terendam air hingga 50 cm. Dari kemarin. Oh, terus sekarang semakin meninggi? Ya. Sekitar mulai berapa meter Pak sekarang di dalam Pak? Paling juga setengah meter lah lebih. Oh, setengah meter. Terus sekarang mau kemana Pak? Mau pulang. Oh, mau. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, warga di Kampung Cigosol kini menggunakan ban sebagai alat bantu melalui genangan air. Sementara itu, banjir pun kini melanda kawasan Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Sofat Endrawan, MNC Media melaporkan. Petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Cimahi, Badan Narkotika Kota Cimahi, serta Satpol PP Cimahi gelar razia narkoba di sejumlah tempat kosan. Kamis dini hari, razia dilakukan guna mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi. Petugas gabungan yang terdiri dari Sat Narkoba Polres Cimahi, Badan Narkotika Cimahi, serta Satpol PP Cimahi, Kamis dini hari melakukan razia narkoba di sejumlah kosan. Di antaranya kosan di kawasan Jalan Karya Bakti, seluruh penghuni kos melakukan tes urin. Tes urin ini dilakukan untuk mengetahui apakah penghuni kosan menggunakan narkoba atau tidak. Dipilihnya kosan dalam razia ini sebagai bentuk antisipasi peredaran dan pemakaian narkoba di kosan, karena tidak menutup kemungkinan peredaran narkoba terjadi di tempat ini. Dari hasil razia narkoba di 2 tempat kosan yang berbeda, 50 penghuni kosan yang melakukan tes urin hasilnya negatif. Razia narkoba yang dilakukan petugas gabungan di wilayah hukum Polres Cimahi sudah menjadi kegiatan rutin guna mencegah peredaran narkoba. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, MNC Media melaporkan. Dadang Jainuddin, warga desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Sumedang ditangkap tim Densus 88 Kamis pagi. Dadang yang berprofesi sebagai petani diduga terlibat jaringan teroris. Diduga terlibat jaringan teroris, Dadang Junaidi, 50 tahun, warga desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Sumedang ditangkap tim Densus 88 Kamis pagi. Awalnya keluarga tidak mengetahui jika 8 orang yang membawa Dadang yang berprofesi sebagai petani ini adalah tim Densus 88. Nggak tahu, udah cuma nanya, Bapak mana? Gitu. Kamu mau apa? Terus? Saya dari Telkomsel. Gitu. Udah cuma begitu aja. Terus Bapak langsung dibawa atau gimana? Iya, Bapak langsung nongolnya. Saya lagi bilang sama orang itu tuh, langsung keluar. Jadi kaget si Bapak tuh. Sementara itu menurut pengakuan saksi, Dadang Junaidi dibawa petugas terikat tali. Kelihatan ada orang banyak. Sini. Oh, di sana teh. Ngakunya dari mana Bu katanya? Boro-boro sempat nanya. Saya buka pantau, lihat kakak saya mau di itu tambang leher. Saya keluar. Kata ayah naon gitu. Ya udah dibawa ke sana ke atas. Saya lari ke atas. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian setempat. Dari Sumedang, Beben Hafia, MNC Media melaporkan. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan perbincangan menarik mengenai waspada penculikan anak, tentunya setelah jeda berikut ini.